Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi karena Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ada kesalahan teknis karena hari ini kita terbagi dalam 4 room. Jadi mohon maaf karena ini pertama kalinya kita rapat dengan terbagi 4 room, jadi ada kesalahan teknis. Mohon maaf ada keterlambatan sedikit. Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, rapat kita hari pagi ini itu menuntaskan pembahasan atau finalisasi PKS yang dari minggu lalu, dari sejak rapat grup kita bahas ya bersama ya. Karena inisiasi PKS dari Dinas Kesehatan DIY, jadi monggo kami persilahkan yang Bapak Ibu dari DIY, Pak Agung ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita bisa bertemu pada acara pada pagi hari ini. Yang kedua, kami mohonkan izin Ibu Kepala Dinas Kesehatan DIY, Dr. Gigi Pembayun, cuti hari ini. Beliau tidak bisa bersama kita karena ada rapat koordinasi dengan Bapak Gubernur DIY untuk penanganan COVID juga. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kemarin pada tanggal 22 kita sudah membahas bersama draft PKS yang saat itu sudah ada masukan dari provinsi-provinsi, 10 provinsi yang hadir pada tanggal tersebut dan sudah dilakukan revisi ya. Untuk itu sebelum nanti ditandatangani penandatanganan PKS dari 10 provinsi MPU, maka ada baiknya akan disampaikan kembali apa yang kemarin sudah disarankan dan apa yang sudah direvisi saat hari ini akan disampaikan oleh Ibu Rini. Monggo Bu Rini, dipersilakan. Ya. Terima kasih Pak Agung. Akan kami lanjutkan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita kemarin pada tanggal 22 Juni. Mohon izin kepada semua anggota MPU. Di sini sepertinya ada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Dr. Rehana, mohon izin. Kemudian ada Pak Lukman, Pak Zaki, Bu Juanita, ada Bu Dani juga saya lihat, Dr. Lis, Pak Andrian, Bu Novita, Pak Evi, dan Pak Ismet. Mohon maaf apabila ada yang terlewat. Kemarin ada beberapa masukan koreksi untuk nama dan alamat, sudah kami perbaiki. Kemudian ada juga yang mendasar adalah koreksi penambahan pasal dari Sekber mengenai monitoring evaluasi, juga sudah kami tambahkan di pasal 8, sudah kami tambahkan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing provinsi dan dilaporkan kepada tim koordinasi kerjasama daerah atau TKKSD untuk selanjutnya dilaporkan kepada gubernur melalui sekretaris bersama MPU. Kemudian ada juga koreksi yang berkaitan dengan penambahan pasal, penambahan poin di pelaksanaan mengenai reaktivasi Posbindu. Itu sudah kami sesuaikan dengan apa yang ada di objek ruang lingkup. Objek ruang lingkup, kemudian di pasal 3 pelaksanaan, di pasal 4 hak dan kewajiban, semua sudah kami coba urutkan supaya tidak ada yang terlewat dan semua saling berkaitan. Demikian. Mungkin kami sampaikan yang di pasal 2 untuk ruang lingkup perjanjian kerjasama anggota MPU, kami tambahkan poin A di situ. Jadi poin A ada penanganan kesehatan kasus COVID-19 di masing-masing wilayah provinsi.
poin A ini untuk mewadahi kemudian yang berkaitan di pasal 3 pelaksanaan adalah hal-hal yang dilakukan sendiri-sendiri di masing-masing provinsi pada pasal 3 poin A, B, dan C. Mohon izin Bu. Ya. Mohon izin apakah bisa di screen share aja Bu terkait yang revisinya agar lebih enak Bu mungkin. Belum Bapak. Ya mohon maaf nih kami kemarin sudah kita kirimkan semua, mohon kalau ada yang belum nanti bisa dilihat di layar atau di download filenya saya. Ya, kami ulangi ya. Dari yang ada di objek ruang lingkup di pasal 2 dengan yang ada di pelaksanaan. Pada poin A, di situ kami sebutkan penanganan kesehatan kasus COVID-19 di masing-masing wilayah provinsi. Kemudian di pasal 3, itu di A, B, dan C. Berkaitan dengan apa yang ada di A, B, dan C. Memastikan peningkatan kapasitas ruang perawatan COVID-19, penguatan manajemen kasus sesuai protokol dan tata laksana, serta penguatan implementasi protokol kesehatan di Fasiankes. Itu yang dilakukan masing-masing secara sendiri-sendiri di provinsinya masing-masing. Kemudian pada ruang lingkup yang B, C, dan seterusnya, itu kami urutkan juga di pelaksanaan, ada cross notifikasi, pembiayaan, isolasi, kemudian karantina untuk pekerja migran, penguatan penyekatan, perlindungan kelompok rentan, penanganan dampak ikutan, serta sharing hasil penelitian. Di pelaksanaan sudah kami urutkan mulai dari cross notifikasi dilaksanakan dengan cara apa, diharapkan dilakukan dengan media yang lebih cepat untuk menyelesaikan atau mengawal kasus lintas provinsi. Kemudian pembiayaan seperti apa, di sini pelaksanaannya kita sebutkan menjamin, nanti dijelaskan di hak dan kewajiban menjaminnya itu seperti apa. Kemudian isolasi dan penyekatan serta karantina kami sebutkan di F, G, dan H. Untuk yang reaktivasi Pospindu kami tarik ke bawah menjadi pelaksanaan, yang di atas Mbak Rizky minta tolong. Yang di atas kami masukkan di situ adalah penanganan dampak ikutan, perlindungan kelompok rentan. Perlindungan kelompok rentan terhadap COVID-19 dan dampak ikutannya dilaksanakan dengan cara pelaksanaannya melakukan reaktivasi Pospindu untuk melindungi kelompok rentan COVID-19. Ya, jadi mulai dari lansia, kemudian yang komorbid, difabel juga bisa menggunakan reaktivasi Pospindu ini. Yang J dan K tetap seperti yang kemarin, tidak ada perubahan. Berikutnya yang pasal 4. Pasal 4 untuk hak dan kewajiban para pihak sudah kami pilah antara hak dengan kewajiban menyesuaikan dengan apa yang ada di objek ruang lingkup serta yang ada di pelaksanaan. Khususnya mengenai pembiayaan yang kemarin banyak mendapatkan masukan, ini kami sebutkan di poin B di ayat H poin B mendapatkan penggantian pembiayaan. Jadi para pihak mempunyai hak mendapatkan penggantian pembiayaan penanganan pasien dari luar wilayah oleh provinsi wilayah asal atau oleh pasien secara mandiri apabila tidak bisa dibayarkan dari pembiayaan pusat. Jadi saya kira ini sudah mengakomodir apa yang menjadi usulan kemarin, apabila aturan di daerahnya yang berlaku adalah tidak dijamin oleh daerahnya, berarti dijamin dibayarkan secara mandiri oleh pasien. Seperti itu. Kemudian yang lain masih sama seperti yang sudah kita sampaikan pada tanggal 22 Juni. Selanjutnya yang kewajiban. Kewajiban yang berubah juga di poin pembiayaan. Jadi para pihak mempunyai kewajiban sebagai berikut. Menjamin pembiayaan pasien yang merupakan penduduk di wilayah dengan pembiayaan pusat maupun daerah sesuai aturan yang berlaku di daerah masing-masing. Saya kira itu sudah cukup ya Bapak Ibu. Monggo nanti kalau misalnya masih ada masukan bisa disampaikan. Kemudian yang tadi reaktivasi Pospindu itu kami sampaikan di sini juga di kewajiban. Yang menyediakan layanan psikososial juga kami tuliskan di kewajiban. Berikutnya
untuk jangka waktu tetap, pembiayaan juga tetap, penyelesaian perselisihan juga tetap. Nah, ini yang kami tambahkan di monitoring evaluasi, seperti yang menjadi masukan dari Sekber kemarin, Bapak Suwarno. Jadi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing provinsi dan dilaporkan kepada TKKSD untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretariat Bersama MPU. Untuk surat menyurat, kemarin ada koreksi 1 dari Banten kalau tidak salah. Ini sudah kami sesuaikan Bapak Dr. Zaki ya kalau tidak salah kemarin. Ya, hanya saja kami tidak menemukan alamat untuk surelnya, emailnya, surat elektroniknya kami tidak menemukan di website maupun di chat yang Bapak sampaikan. Kalau memang ada mungkin bisa disampaikan saat ini. Baik, Terima kasih Bapak dari Pak Banu ya, Pak Banu dari Sekber. Sepertinya itu yang menjadi koreksi dari draft yang kemarin kita bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dari Pak Agus masih ada yang mau disampaikan? Pak Banu, tadi draft sudah direvisi. Mohon kalau masih ada yang perlu didiskusikan pagi ini dipersilahkan dari Bapak Ibu. Monggo. Ya monggo silakan dari Bapak Ibu yang lainnya dari provinsi lain ada yang mau disampaikan terkait naskah PKS ini? Silakan. Dari NTB Pak izin. Ya silakan dari NTB. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang pertama terkait dengan alamat surat menyurat. Untuk koreksi mungkin kode posnya 83121 bukan 83121. Kemudian surelnya juga waktu pembahasan sebelumnya sudah kami kirimkan alamat surelnya, bukan yang tercantum ini. Bisa dicat ulang Bapak, biar kami perbaiki sekaligus saat ini. Siap, saya cat. Ya. Nah, kemudian yang terkait dengan naskah keseluruhan, kalau di dokumen yang akan ditandatangani, saya lihat ini belum diupdate. Apakah nanti yang akan kita tandatangani secara online itu seperti yang sekarang masih ada di dalam situsnya Sekber MPU online atau nanti akan diupdate sesuai dengan yang barusan kita akan yang sedang dibahas sekarang. Terima kasih. Monggo Pak Banu, saya kira yang ini yang menjawab Pak Banu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi terkait naskah yang sudah direvisi dan yang ada di websitenya Sekber online, sekbermpu.online, itu memang Sekber MPU.online itu yang lama. Jadi nanti kita upload lagi setelah ada naskah PKI yang final itu yang akan ditandatangani. Ya, jadi proses penandatanganannya nanti karena ini hari Jumat dan waktunya singkat, mungkin nanti kita akan berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian beberapa hari ke depan, mungkin sampai 5 hari itu untuk menandatangani naskah ini. Nanti secara teknis akan dipandu oleh Mas Bejo dan Mas Bejo siap 24 jam untuk melayani tanda tangan. Jadi sekali lagi naskah yang ada di websitenya MPU sekbermpu.online yang saat ini ada itu adalah naskah yang lama dan nanti akan diupload naskah terbaru setelah ada revisi final hari ini. Begitu, Bapak. Ayo. Mohon maaf Pak Banu. Apakah boleh memberikan saran, andai kata di hari ini nanti dari para peserta sudah tidak ada masukan, tidak ada revisi secara substansi, apakah tidak bisa hari ini diselesaikan Pak Banu? Ya, sebentar saya koordinasikan dulu dengan terima kasih. Diusahakan Bapak, diusahakan untuk diupload hari ini. Jadi nanti dari Dinas Kesehatan Jogja mohon segera dikirim ke kami soft copy-nya setelah direvisi
Nanti akan kami berubah dalam PDF, kemudian akan kami upload. Baik, sekarang pun akan kami kirim ya, sebentar ya. Langsung bisa dikirim. Langsung bisa dikirim Pak Banu. Matur nuwun. Oke, kami saya. Yang Banten sudah. Banten. Ya, bagaimana Bu? Sedang ditanyakan untuk surelnya Bu ya, mohon ditunggu. Oh iya, Dinkes tak keluar. Sudah, langsung bisa. Untuk Dinkes Banten sedang tanyakan surelnya, mohon ditunggu. Nanti saya Ya. ini. NTB. Soal parlemen memang belum. Kerjaan mungkin. Tuan ini tangan terus yang Sumatera. Terus apa ada masukan terus yang tahu seperti tambahan juga. Oke, nanti sudah. Ini ditanyakan. Betul, betul. Dalamnya kan juga salah kita. Oke. Sudah. Ya. Sudah. Yang belum tadi kan? Oh iya. Ya. Yang dari Bali tadi revisi surel. Dikirim di grup. Silakan dicat. Yang dari NTB sudah kami perbaiki. Tinggal yang dari Bali. Izin Mbak Ya. Rin, saya cek Ya. dulu ya Mbak Rin ya. Oh yes, baik-baik Mbak Dani. Ya. Mungkin dari ini Mbak Dani. Lampung, Kepala Dinas Lampung, ambil nomor kontak. Dari Ibu Kepala Dinas, Bu Reihana, barangkali ada tambahan lagi? Kami persilahkan. Terima kasih Bu. Kemarin kami sudah memberi masukan, jadi sepertinya sudah cukup. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Kami dari Bali sudah oke ya Mbak Rin? Oh iya. Ya. Berarti sudah. Sudah, berarti sudah. Ye. Yang Banten tadi? Kurang Banten. Baik Bu, dari Banten saya sedang mengkonfirmasi ulang ke Ibu Kadis untuk terkait perubahannya. Tapi sejauh ini sih sudah cukup baik kalau menurut saya, tapi tetap saya belum bisa memberikan jawabannya. Tetap saya masih menunggu konfirmasi dari Ibu Kadis. Mohon ditunggu ya Bu ya. Saya sudah ini kan ke Ibu Kadis. Isinya. Ya, itu secara isi, secara substansi sudah kami sesuaikan dengan masukan dari Banten kemarin. Ya, baik Bu. Ya, baik. Makanya tadi menurut saya kalau secara pribadi sudah ini, mohon ditunggu. Saya sudah menghubungi Ibu Kadis, masih menunggu jawaban. Oke. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada revisi-revisi sedikit terkait alamat, nomor telepon dan sebagainya, itu sebenarnya bisa menyusul karena nanti itu bisa disisipkan ya. Tapi yang penting adalah nama-nama yang ada di halaman tanda tangan itu sudah sesuai. Dari ini Banten Surab. Biar segera diupload. Silakan Bapak Ibu, ini kami share screen ulang. Kalau mau dicek sekali lagi. Secara substansi saya kira sudah ya, sudah mungkin tinggal yang tadi konfirmasi yang Banten katanya menunggu dari Ibu Kepala Dinas yang berkaitan dengan tata tulis dan alamat ini saja mungkin. Silahkan kalau mau dicek kembali. Jawa Barat sudah, tidak ada masukan, DKI sudah, kemudian Jawa Tengah sudah, lanjut Mbak. Tadi yang belum, DIY sudah, Jawa Timur sudah, Bali sudah, Lampung sudah, NTB sudah kami sesuaikan, silakan dilihat kembali Bapak Pak Ismet ya.
ikes.ntb3@gmail.com. Sudah sesuai Bapak? Pak Ismail? Sudah, kode posnya 83121. 83121. 83121. Ya, terima kasih. Dek, 8-nya hilang. 83121. Ya. Terus dari Bali bukan itu. Keliru ya. Bali yang awal. Yang ini aja. 80233 ya, 80233. Sudah. Kemudian Banten menunggu konfirmasi atau sudah cukup ini? Yang apa memang alamat surat elektroniknya? Bagaimana yang Banten? Mohon tunggu sebentar Bu, saya lagi tanyakan Bu, kayak gitu untuk kepastian emailnya. Karena saya pun nggak hafal Bu. Tunggu ya Bu. Ini sedang saya saya ketik di chat segera. Oh ya. Saya kira mohon maaf Pak Banu, sambil menunggu Banten, kira-kira kalau sudah tidak ada masukan lagi dari teman-teman Provinsi MPU, mungkin bisa kami serahkan selanjutnya pada Pak Banu, monggo Pak Banu. Sambil nunggu Banten Ya, memberikan. betul Bapak. Ya, kalau revisi-revisi yang terkait alamat, email dan sebagainya itu bisa menyusul, Bapak. Yang paling penting adalah nama-nama yang ada di halaman tanda tangan itu sudah benar, sudah pastikan benar. Segera kirim ke kami atau ke chat grup kesehatan ya, dan segera kami upload di Sekber MPU online untuk tanda tangani bersama. Silakan, Bapak. Iya, benar. Atau ini saya tak salah tak atau udah atau ini langsung wis berarti. Kami tunggu. Berarti tugas kami dari DIY sudah selesai ya Pak Banu? Sudah. Ya, kami serahkan kepada nama-nama sudah benar nama-nama Bu ya, nama-nama. Ini sudah kami kirim ulang yang terakhir, ya. Sudah kami share ulang, nanti kami kirimkan kembali ke Sekber. Dikirim ke mana Bu? Sudah dikirim. Belum ada di sini. Silakan, sudah dikirim. Proses ini jaringannya. Siap. Ya. Siap. Kami tunggu. Sambil menunggu, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nantinya entah hari ini atau besok masih ada
perubahan di naskah ini itu bisa dikirimkan di grup kesehatan MPU ya, di grup chat WA. Nanti kita masih bisa rubah. Yang nggak bisa dirubah adalah halaman yang tanda tangan. Jadi masih ada kesempatan seandainya ada perubahan-perubahan terkait nomor telepon, alamat email, dan sebagainya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Pak Banu, mohon izin tadi tentang aspek pembiayaan, di pasal 4 itu, pasal 3, sorry, di tentang pembiayaan pasal 4 Pak, ayat 1 butir B, itu kan mendapatkan penggantian pembiayaan penanganan pasien dari luar wilayah provinsi wilayah asal atau oleh pasien secara mandiri apabila tidak bisa dari pusat. Mungkin sebaiknya ditambahkan peraturan yang berlaku pada masing-masing provinsi asal ya Pak? Oh gitu. Silakan tanggapan dari Bapak Ibu lainnya. Ditambahkan gimana Ibu? Ditambahkan sesuai peraturan yang berlaku pada masing-masing provinsi. Sesuai Di bawah sudah dikewajiban. Sudah ada di bawah. Bapak Ibu dari Pak Agung, Bapak Ibu dari Jogja, ini mohon maaf karena dari Jogja sudah proses kirim ke kami ya. Ini kami langsung catat di sini aja, nanti biar kami rubah sendiri dari Sekber. Begitu Pak. Sedang berproses Pak Banu, sedang proses kirim. Ya, silakan. Sedang proses kirim. Ya. Tadi kan ada masukan dari Ibu dari mana tadi? DKI ya. Itu terkait naskah. Pindah nih ngapain? Ingin Kula nuwun Pak. Ya, Mas Sujo. Ya, begitu
naskahnya sudah siap, mungkin bisa dikirim ke Pak Banu dan siap langsung ditempatkan di folder kesehatan yang ada di sekberonline.mpu agar siap ditandatangani. Jika itu sudah selesai, mungkin sampai dengan kita buka sampai dengan hari Minggu. Nah, jadi harapannya adalah hari Senin sudah dapat tanda tangan secara komplit, kita bisa share kembali ke Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jika ada kendala bisa langsung ke direct ke saya, nomor mungkin di grup kesehatan sudah kami informasikan. Begitu Pak, matur nuwun. Terima kasih Mas Bejo. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menyiapkan tanda tangan hari ini, silakan dan bisa langsung di-upload, kemudian kami akan tunjukkan di layar. Begitu Mas Bejo ya, bisa hari langsung kan? Bisa Pak. Ini sedang menunggu dikirim naskahnya dari Dinas Kesehatan Jogja. Pak, izin masih boleh menyampaikan masukan Bapak? Boleh Ibu. Dari DKI. Ya Pak, terima kasih. Pak, izin jadi untuk pasal 3, kalau disetujui di pasal 3 poin G, poin B ya, memastikan peraturan dan prosedur secara bersama-sama dalam hal karantina untuk pekerja migran Indonesia, apakah bisa kita tambahkan memastikan pelaksanaan aturan dan prosedur bersama pemerintah pusat Pak dalam hal karantina bagi pekerja migran Indonesia, karena pemerintah pusat masih mempunyai bagian tanggung jawab untuk menjaga pintu masuk negaranya. KKP Pak mungkin bisa dimasukkan. Jadi jangan semua unsur provinsi saja gitu menurut saya, unsur daerah aja. Jadi memastikan pelaksanaan aturan dan prosedur bersama pemerintah pusat. Ya, dalam hal ya. Kemudian ya, untuk izin Pak untuk poin hotel melakukan penguatan penyekatan di beberapa wilayah sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19 ke wilayah anggota MPU lain. Mungkin bisa ditambahkan sesuai peraturan yang berlaku dalam hal ini kaitannya supaya ada kesesuaian dengan antar wilayah Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Bos. Mohon maaf Ibu, di pasal berapa ya? Pasal 3 poin H Pak. Poin H, oke. Ya. Melakukan penguatan penyekatan. Ya. Mohon bisa diulangi. Di beberapa wilayah sehingga ya melakukan penguatan penyekatan. Jadi maksudnya ini kalimatnya oke Pak, tinggal di akhirnya sesuai peraturan yang berlaku Pak. Sesuai peraturan yang berlaku. Oke. Kemudian di poin I-nya India. Soalnya maksud saya ya jadinya gimana? Melakukan reaktivasi pos bindu sesuai dengan prinsip protokol kesehatan. Sesuai dengan prinsip protokol kesehatan untuk melindungi gitu ya. Iya Pak. Karena memang harus ada beberapa penyesuaian dari kegiatan pos bindu ya. Oke. Jadi ini masukan-masukan ini sementara kami catat di catatan di sektor ya Bu ya. Karena naskah yang tadi sudah kami akan segera upload dulu. Nanti setelah hari ini kita akan koreksi sesuai dengan masukan tadi. Setelah hari ini. Bagaimana Jogja, ada kesulitan? Izin Pak, masih Ya. boleh Pak? Untuk Boleh, poin J boleh, Pak, poin J Juliet masih di pasal 3. Ya. Untuk
kata memastikan penanganan kasus, apakah boleh kita ganti redaksinya menjadi mengembangkan dukungan psikososial? Mengembangkan Dukungan psikososial. mengembangkan Psikososial kepada masyarakat terdampak COVID. Masyarakat terdampak COVID. Oke. Ya, Pak. Izin Pak untuk pasal 4, Pak. Sebentar, Ibu. Pasal 4 ayat 1 butir C, Ya. Charlie. Ya. Kalau diperkenankan, izin untuk redaksi diubah sedikit, melakukan kata-kata seleksi terhadapnya diubah menjadi melakukan upaya pencegahan penularan yang dianggap perlu, Pak, terhadap masyarakat yang akan masuk wilayah. Melakukan upaya pencegahan penularan yang dianggap perlu. Yang dianggap perlu terhadap masyarakat. Itu selanjutnya sama Pak, terhadap masyarakat yang akan masuk ke wilayah. Ya, oke. Kemudian yang poin delta, Pak. Yang poin delta, mohon maaf kalau konotasi saya mengartikan narasinya berarti mendapat dukungan kebijakan berupa screening, itu berarti kita harus menyediakan screening bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ya Pak. Kalau boleh hal ini diubah mungkin narasinya, karena kalau pandangan kami yang harus melengkapi syarat screening, syarat pemeriksaan entah rapid antigen atau PCR itu adalah pelaku perjalanannya sendiri Pak. Jadi kalau konteksnya kita untuk melakukan pencegahan penularan sudah bisa masuk di poin C yang tadi melakukan upaya pencegahan penularan yang dianggap perlu terhadap masyarakat yang akan memasuki wilayah. Oke, Ibu, jadi mohon maaf nih karena naskahnya sudah dikirim ke kami akan segera upload. Nanti kalau ada masukan-masukan, mohon disampaikan lewat grup chat WA Bu, sehingga kami bisa merubahnya nanti. Ya, baik Pak. Ya, saya rasa demikian Pak, sudah cukup Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Sebentar ini kami sedang upload ke website-nya MPU. Mohon tunggu sebentar ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak dari Banten. Ya, silakan. Ini saya melihat pasal 6 yang pembiayaan ya. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah para pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang. Ini yang pertama, tidak mengikat sesuai, bukan sesual. Tuh. Selanjutnya, mungkin kan ini kan tadi kan ada anggaran kan dari pusat, dari pusat yang di pasal di pasal 4 ini. Yang pasal 4 kan dari pusat, yang pembiayaan ya, pusat dari APBD atau dari pembiayaan mandiri sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, mungkin bisa disinkronkan ke pasal 6 ini, Pak. Di sini ini kan serta ya, mungkin sertanya itu dirubah jangan serta Pak, karena kan tidak semua yang itu dianggarkan di daerah itu untuk pembiayaan COVID ini gitu, terkait misalnya ada yang COVID, karena menurut saya ini masih nyambung ke pasal 6 ini gitu, mungkin atau sumber-sumber lain Pak, bukan serta Pak. Oke. Bahasanya. Pak Zaki, mohon maaf nanti ini kami sedang terus karena waktu juga terbatas, jam 10.30 harus kembali ke pleno. Jadi mohon masukannya nanti bisa dikirim ke grup chat WA, Bapak. Baik. Ya, jadi naskah sementara yang hari ini akan kami upload ke sekretariat.pu.online. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau upload tanda tangan, silahkan.
Tapi nanti di halaman-halaman sebelumnya, halaman sebelum tanda tangan, kami masih bisa rubah sesuai dengan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ini saya kirim di chat ya Pak ya. Ya, Saya ya, kirim di silakan, chat Pak. kayak gitu. Karena emang ini berkaitan kan dengan pasal yang sebelumnya. Jadi serta ini menurut saya diganti atau gitu. Oh ya, Atau silakan. sumber-sumber lain. Kayak gitu. Silakan. Mas Bejo sudah bisa upload kah? Iya Pak. Ya, sudah saya kirim ya, yang PDF. Jadi silakan diupload biar bisa tampil. Nanti mungkin dijelaskan sedikit ke Bapak Ibu sekalian, bisa uploadnya bagaimana, apa tanda tangan. Mas Bejo sudah? Kalau sudah, mau ditampilkan naskahnya? Sebentar Pak, belum Pak. Oh iya. Silakan. Ditampilkannya di sini atau di Sekber mpu.online? Iya, di Sekber, maksudnya diupload di Sekber mpu.online, sehingga Bapak Ibu sekalian sudah bisa. Baik, progres Pak. Sedang progres. Bapak Ibu sekalian, apakah sudah ada yang menyiapkan tanda tangan untuk hari ini? Kalaupun tidak, bisa kita 24 jam dibuka. Ada yang mau tanda tangan hari ini? NTB siap Pak. NTB siap. Nanti dibantu sama Mas Bejo ya Pak ya. Sedang menunggu progres, mungkin Pak Banu atau mungkin dari Bapak-Bapak sekalian bisa diskusi apa gitu Pak. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan terkait penandatanganan digital signature. Karena ini pertama kalinya kita melakukan, mungkin walaupun kemarin sudah ada simulasi dan sebagainya, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, kesulitan membuat image PNG misalnya, atau uploadnya. Kalau upload nanti habis ini kita akan coba untuk upload.
sekali lagi Bapak Ibu sekalian, apabila masih ada usulan perbaikan PKS atau revisi dan sebagainya, bisa kirimkan ke sebaiknya ke grup chat WA ya. Karena kami masih bisa merubahnya walaupun sudah tanda tangan, kecuali yang halaman tanda tangan kita nggak bisa rubah. Bapak Ibu sekalian, cara paling mudah memang nanti mengirimkan filenya ke Mas Bejo ya, atau ke Cyber, sehingga memudahkan bagi untuk mengupload. Mas Bejo, gimana perkembangannya? Bapak Ibu sekalian, karena sebentar lagi kita harus bergabung ke pleno, karena ini hari Jumat harus segera diakhiri. Nanti naskah yang tadi sudah direvisi akan kami upload di cyber.npu.online. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesulitan untuk mengupload tanda tangan, silakan menghubungi Mas Bejo. Dan yang sekarang sedang proses diupload adalah yang tadi dikirim dari Dinas Kesehatan Jogja. Revisi atau masukan lain dari provinsi lain nanti akan segera kami tambahkan. Begitu Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau ditanyakan? Progress upload dan sending request sign sudah sedang progres ya Pak. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di akun masing-masing. Jika notifikasinya sudah tersedia, monggo silakan langsung ditandatangani. Begitu Pak. Mungkin kita bisa gabung ke room 1. Iya. Baik, kita gabung ke pleno Mas Bejo. Jadi minta tolong operator bergabung. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama bergabung dengan kelompok lain di sidang pleno.
Baik Pak ya, kita gabung ke ROM 1 ya. Oke. Untuk operator 1 Sekber, silakan kita digabungkan ke ROM utama.